meme lucu yang menggambarkan kekalahan PDI Perjuangan dan jagoannya di pemilu 2024 bertebaran di lini media sosial. Salah satunya menggambarkan keberhasilan Presiden Joko Widodo yang adalah kader PDIP mengembosi suara partainya. Meski masih menjadi juara pada pemilu 2024, PDIP mengalami penurunan suara cukup signifikan dari 19,33% pada pemilu 2019, kini tinggal menyisa sekitar 16,68% versi hitung cepat Lembaga Survei Indikator Politik Indonesia. Kondisi serupa dialami calon Presiden Ganjar Pranowo yang berpasangan dengan Mahfud MD. Berdasar data Realcon KPU Senin 20 Februari pagi ini, perolehan pasangan yang diusung PDIP, P3, serta didukung oleh Perindo dan Hanura hanya memperoleh 17,12% dari data masuk sebesar 72,05%. Ganjar Mahfud menempati posisi buncit setelah Prabowo Subianto, Gibran Raka Buming Raka yang memperoleh 58,62% dan Anies Rashid Baswedan, Muhaimin Iskandar dengan perolehan 24,27%. Anjloknya suara partai dan kekalahan jagoannya di Pilpres 2024 meski masih berdasar data hitung sementara memaksa PDIP mengambil sikap tegas terhadap kader terbaiknya yakni Presiden Jokowi. Menurut Sekjen PDIP Hasto Kristianto, sikap pemerintahan mendatang masih terhubung dengan Jokowi sehingga berpotensi kembali terjadinya manipulasi kekuasaan, maka PDIP akan mengambil sikap oposisi. PDIP, kata Hasto, akan berada di luar pemerintahan untuk melakukan check and balance. Sebab saat ini, disebut Hasto, Indonesia tengah berada dalam dua kondisi berlawanan, yakni pihak-pihak yang menginginkan demokrasi untuk kedaulatan rakyat tanpa intervensi kekuasaan, melawan pihak-pihak yang menginginkan kekuasaan terpusat atau otoriter. Kondisi ini, menurut Hasto, merujuk pada ambisi pihak yang mengawali rekayasa hukum di Mahkamah Konstitusi. Tetapi benarkah PDIP akan berani menjadi oposisi? Meski memiliki pengalaman sebagai oposisi di era pemerintahan Presiden Susilo Bambang Yudhoyono, namun jika melihat ketegasan PDIP menjelang gelaran pemilu 2024, terutama terkait manuver Presiden Jokowi, kita layak mempertanyakan komitmennya. Ada dua kondisi anomali yang terjadi pada PDIP. Pertama, ketidakberanian PDIP bersikap tegas terhadap Jokowi yang telah terang-terangan mendukung pasangan Prabowo Gibran. Meski tidak diucapkan, tetapi gestur tubuh dan gerakan Jokowi sangat kentara. Misalnya saat berkeliling di Jawa Tengah untuk membagikan bansos, lalu di sela-sela kunjungan bertemu Prabowo di tempat terbuka. Sangat mudah untuk memahami maksud dan tujuan di baliknya. Namun nyatanya Ketua Umum PDIP Megawati Soekarno Putri tidak berani bertindak tegas seperti yang dilakukan terhadap Budiman Sujatmiko dan kader-kader lain di masa lalu yang balelo dari keputusan partai. PDIP seperti masih berharap mendapat limpahan suara dari pendukung Jokowi seperti pada pemilu 2019. Blunder ini yang akhirnya harus dibayar mahal dengan anjloknya suara PDIP dan kekalahan jagoannya di Pilpres 2024. Hal lain yang menggelikan adalah ketidakberanian PDIP menarik kadernya dari kabinet dengan dalih pemanis yang akhirnya juga menjadi blunder. Menteri-menteri dari PDIP yakni Tri Risma Harini sebagai Menteri Sosial, Menteri Hukum dan HAM Yasona Lauli, Sekretaris Kabinet Pramono Anung, Menteri PUPR Basuki Hadi Mulyono, Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Azwar Anas, serta I Gusti Ayu Bintang Darmawati yang menjabat sebagai Menteri Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak terkesan bersikap ambivalen. Bukan hanya tidak cuti untuk kampanye karena konon dilarang oleh Megawati,
Menteri-menteri PDIP sepertinya tetap memilih partainya sebagai bentuk loyalitas, namun dalam konteks Pilpres tidak memberikan suaranya untuk Ganjar Mahfud. Alasannya sederhana saja, karena mereka memiliki dua bos di partai dan di pemerintahan. Oleh karenanya, jika PDIP benar-benar ingin beroposisi melawan kekuasaan yang masih terhubung dengan Jokowi, maka harus dimulai dari sekarang. Pertama, menarik kadernya dari kabinet. Hal ini sangat penting untuk menegaskan posisinya, karena meski jabatannya tinggal 8 bulan sampai 20 Oktober 2024, tetapi penarikan kader PDIP dari kabinet secara politik akan memberikan efek kejut luar biasa. Kedua, PDIP memerintahkan kadernya di DPR untuk melakukan evaluasi secara menyeluruh terhadap kinerja pemerintah, termasuk memanggil KPU untuk menjelaskan berbagai dugaan kecurangan pemilu seperti yang disuarakan Ganjar Pranowo. Hal itu bisa dilakukan dengan menggunakan hak interpelasi dan hak angket. PDIP tinggal menggandeng partai pendukung Anies Mohaimin. Namun beranikah PDIP? Sekali lagi, namun beranikah PDIP? Ataukah manuver yang digelorakan Hasto Kristianto belakangan ini hanya bagian dari bargaining position untuk menaikkan jumlah kursi menteri yang ditawarkan Prabowo Gibran? Politisi tidak pernah mempercayai ucapannya sendiri. Politisi justru terkejut ketika rakyat mempercayai ucapannya. Itulah quote hari ini dari Charles de Gaulle, mantan Presiden Prancis yang juga salah satu jenderal terbaik dalam operasi pembebasan Eropa dari cengkraman Nazi di Perang Dunia II. Sampai jumpa lagi di lain kesempatan dan tetap semangat.